Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Untuk mata kuliah Manajemen Operation, kali ini pertemuan yang ke-13. Pertemuan yang ke-13, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, adalah masih kelanjutan dari pertemuan 12, yaitu manajemen sediaan. Jika di pertemuan ke-12 kita bicara tentang manajemen sediaan independen, dengan teorinya mengenai ABC atau Pareto, dan kemudian juga EOG, serta reorder point. Di pertemuan ke-13 ini kita akan bicara tentang dependent inventory atau sediaan dependent. Sekali lagi saya ingatkan bahwa dependent inventory ini adalah sediaan yang jumlahnya yang harus disediakan tergantung dari satu produk tertentu. Baiklah, supaya saya tidak hanya bicara saja, saya izin untuk share screen. Share screen. Ini ya, pertemuan ke-13, share screen, di mana ini adalah sediaan independen. Ada beberapa hal yang penting dalam sebuah sediaan dependen. Ada beberapa istilah-istilah, ya. Begini, saya akan mulai dengan nih, ya. Jadi yang pertama kali harus kita pahami itu adalah yang disebut dengan marketing customer demand. Dari pasar kita berapa yang diinginkan, kemudian berapa production capacity inventory-nya, berapa inventory yang ada di sediaan. Nah, artinya apa? Kalau misalnya pasar mintanya 5, di sediaan kita masih punya 2, kan kita belinya hanya 3 ya. Nah, nanti juga diperhatikan cash flow-nya, finance cash flow-nya. Ya. Nah, dari situ nanti kita akan ambilkan di 3 ini. Apa? 3 ini adalah sales and operation planning, kemudian ada supply chain procurement, ada human resource. Yang atas ini sebetulnya adalah terkait dengan total company policy, jadi policy perusahaan. Sementara untuk yang kita bicara inventory, kita hanya ke bawah sini. Jadi ini kalau Anda nyari-nyari nggak usah ribet. Yang penting di sini. Yang penting apa? Master production schedule-nya. Hasil. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa dari mana master production schedule itu? Master production schedule dapatnya itu ya dari sini. Kebutuhan pasar, kemudian sediaan yang ada di gudang, kemudian bagaimana sales and operation planning-nya. Nah, dari situ nanti kita dapat master production schedule. Nah, master production schedule ini adalah berapa sih jumlah produk yang akan kita hasilkan. Nah, produk yang akan kita hasilkan ini akan menghasilkan yang disebut dengan material requirement planning atau kita singkat sebagai MRP. Ya. Nah, MRP ini adalah berapa jumlah barang yang kita butuhkan dalam satu kurun waktu tergantung dari berapa produksi yang akan kita hasilkan. Ya. Nah, dari situ akan ada yang namanya schedule and execute plan. Berapa yang harus datang, kapan datangnya, berapa jumlahnya. Ya. Jumlah, jenis, dan kapan. Ini namanya schedule and execute plan. Nah, ini semua terkait dengan yang disebut dengan data filenya apa aja. Ya, ada bom tapi tidak meledak. Ini bill of material, biasanya disingkat dengan BOM, bill of material. Ya. Bill of material ini adalah jumlah, quantity. Ya. Dan quality. Jenisnya apa, jumlahnya berapa. Ya. Kemudian berapa lama kalau kita pesen, datangnya berapa lama. Yang namanya lead time. Lalu yang ini adalah
berapa kita punya sediaan di gudang. Sediaan di gudang. Nah, kemudian barulah dari sini semua kita dapat baru purchasing data. Berapa yang akan kita beli, berapa kapan harus datang. Itu yang masuk kepada komputer material requirement planning. Ada master production schedule, kemudian ini masuklah di sini material requirement planning. Ya, jadi sekali lagi bill of material, lead time, inventory data, dan master production schedule itu hasilnya. Kemudian kapan kita mau beli, berapa jumlah yang harus kita beli, pasti jenisnya. Nah, biasanya gini, ada yang namanya aggregate plan. Aggregate plan ini adalah jadwal induk produksi. Jadwal induk produksi atau yang biasanya kita sebut dengan MPS, Master Production Schedule. MPS, Master Production Schedule. Bulan Januari dan Februari, kita ambil aja dua. Januari 1.500, Februari 1.200. 1.500 dan 1.200 ini agregat. Agregat itu total jumlahnya semua seperti itu. Tapi kalau kita lihat ada 3 produk yang harus kita selesaikan, yaitu 240 watt amplifier, 150 watt amplifier, 75 watt amplifier. Kapan dia harus datang? Nah, ini udah mulai tidak agregat lagi, namanya udah MPS. MPS itu kita misalnya mingguan, ada yang bikin harian ya. Yang 240 tuh minggu pertama sama minggu ketiga masing-masing 100. Yang 150 itu minggu kedua doang, 500. Yang 75 minggu ketiga doang, 300. Totalnya berapa ini? Totalnya 1.500. Tapi terbagi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan jenis-jenisnya. Ya. Nah, yang Februari 1.200. Minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh, minggu ke-8. Atau minggu pertama Februari, minggu kedua Februari, minggu ketiga Februari, minggu keempat Februari. Minggu kelima 100, minggu ketujuh 100, minggu keenam 450, minggu ke-8 450, minggu ketujuh 100. Sebetulnya total produksinya itu hampir mirip ini. Hanya di sini kurang 50, di sini kurang 50, di sini kurang 200. Sehingga muncullah angka 1.200. Dan itu dibikin terus. Tergantung berapa bulan yang akan direncanakan. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau lihat namanya BOM atau Bill of Material untuk satu jenis komponen. Mic yang speaker yang berapa ini? Oke, ambil aja yang speaker yang 240 atau sebut dengan awesome speaker. Awesome speaker ini kita sebut sebagai speaker A. Itu totalnya sekian. Dia butuh komponen B dan komponen C. Di mana komponen B dia butuh 2, komponen C butuh 3. Untuk bikin barang A, ini namanya level 0. Level 1-nya komponen B dan komponen C. Komponen B-nya butuh 2 biji, komponen C-nya butuh 3 biji. Oke. Nah, komponen B dia butuh komponen D dan komponen E. Komponen C butuh komponen E dan komponen F. Komponen E itu adalah level 2. Komponen F juga level 2. Nah, berapa jumlah E? E-nya jumlahnya 2. 2. Untuk B butuh 2, untuk C butuh 2. Ya. Untuk C juga butuh F 2. Nah, sekarang untuk B selain E dia butuh juga D. Berapa? 2. Jadi untuk G untuk F sorry. Untuk F butuh G1, D2. Ya. Anda bisa bayangkan misalnya seperti kalau bikin kursi. Kursi itu senderannya berapa? 1. Tangannya berapa? 2. Kakinya berapa? 4. Ya, gitu ya. Sama dengan itu juga. Oke? Jadi, lalu kita bikin tabelnya. Nah, bikin tabelnya. Untuk bikin A, atau bill of materialnya, untuk bikin A, kita perlu B,
perlu C, perlu D, perlu C, perlu E, perlu F, perlu E, perlu F. Nah, ini kan gini. C1 butuh E1, F1. C2, C untuk B itu C-nya 2. Dia untuk setiap C butuh E1, F2. Jadi kalau kita perlu C2, maka E-nya 2, F-nya 2. Ini kayaknya 2 deh, ini 1 nih. Oke, ini namanya bill of material. Ya, jumlah barang yang kita butuhkan untuk setiap produk. Oke. Nah, terus kita bikin ya. Komponennya gini, berapa? Alfa 1, B-nya 1, C-nya berapa? 1, 2. Yang sini 2, yang sini 1. Jadi kita butuhnya 3. Ya. D-nya berapa? D-nya 2. Ini. E-nya berapa? Di sini 1, di sini 1. Ya. Tapi ini kan kita butuh 2. Kalau C-nya 1, E-nya 1. Tapi kalau karena kita butuh C2, maka E-nya jadi 2. Jadi 3 ini adalah 2 tambah 1. 2 dari sini ini 2. Turun ke sini jadi E-nya harus 2. 2 dari sini turun sini F-nya harus 2. Di sini dia 1. Jadi 2 tambah 1 dapatlah 3. Nih. F-nya berapa? Di sini 2. Karena di sini 2 kan? Jadi F tambah F ini F-nya 3. Jadi untuk alfa 1, B-nya 1, C-nya 3, D-nya 2, E-nya 3, F-nya 3. Lead time-nya seperti ini. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 2, F-nya 3, G-nya 2. Kita harus bikin seperti ini. Ya. Jadi nanti kalau ujian, UAS pun juga harus kita bikin seperti ini. Ini untuk memudahkan kita dalam hal perencanaan. Oke? Nah, di sini ditulis supaya kita nggak bingung. Assembling A membutuhkan 2 modul B dan 3 modul C. Modul B membutuhkan 2 modul D dan 2 modul E. Modul C membutuhkan 2 modul E dan 2 modul F. Modul F membutuhkan 2 modul G dan 2 modul D. Dari mana? Ini dari sini. Ya. Oke, jangan bingung. Udah selesai? Kemudian nih, sebetulnya sama dengan yang gambar sebelumnya, hanya ini di satu persatu, ya. Untuk menghasilkan ini, untuk menghasilkan ini, kita gambar seperti ini, biar nggak bingung. Kenapa di C-nya butuh 3? Nah, ini kan dikalikan 3. Dikalikan 3. G-nya butuh, karena 3 di sini harus 2. Dikalikan 6. Ya kan, ini kan 3. Ini kan 3, jadi kan ini 6. G1, D1, D2, kita butuhnya 6 kali. Nah, ini 6. Oke? Nggak bingung. Coba pelan-pelan nanti bisa dipahami. Nah, setelah itu kita lihat berapa itu sebetulnya lead time-nya. Lead time itu kita pesan kapan, datangnya kapan. Oh, sorry. Ini masih jumlah. Jadi kalau kita membutuhkan A, 2 modul B dan 3 modul C, nah ini sehingga berapa? B-nya 2, C-nya 3. F-nya jadi 6. G-nya jadi 6, E-nya jadi 10. E-nya dari 10 dari mana? E yang sini, ya, ditambah E yang ini, ditambah E yang ini. E untuk kebutuhan B dan E untuk kebutuhan C. D-nya dari mana? D untuk kebutuhan B, D untuk kebutuhan C. Ya, oke? Jadi nanti kita bisa tahu, oh D-nya 16, E-nya 10, G-nya 6, F-nya 6, C-nya 3, B-nya 2. Ya, ngitungnya pelan-pelan, jangan bingung. Nah, lead time-nya seperti ini. Sehingga kita bikin ininya. Kita bikin apa namanya? Pengiriman. Kalau kita ada di angka 0, maka ke sini mundur ya.
Tapi kan karena kita adanya mulainya dari sini, kalau G itu 2 minggu. Setelah G ada siapa? Ada F. F 3 minggu. Lalu kemudian ada E 1 minggu, kemudian A 1 minggu. Berapa jadi ini yang paling jauh nih? 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1. Berapa? 7. Jadi kita minggu ke-8, kita sudah harus semua ngumpul. Yang paling panjang itu adalah kebutuhan G. Kemudian kebutuhannya E. Ini 2 tambah 2 tambah 1, 5. Kalau G itu 2, tambah 3 tambah 1 tambah 1, 7. 7 tambah 1 di sini 1 kan? Jadi 1 tambah 7, 8. Demikian seterusnya, sehingga ini lead time itu dimasukkan ke ini. Nih, nih, nih. Ya. Oke, good job. Harus dibikin. Jadi yang pertama kali bikinnya apa? Yang pertama kali bikinnya adalah bikin gambar ini. Ya, kebutuhannya berapa? Setelah gambar ini dibikin, kemudian ditaruh lead time-nya, kemudian dibikin ini. Yang penting yang bawah itu. Oke, 2 ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah lead time dan gambar produk apa namanya time duration-nya, kapan-kapan harus datang. Sudah bisa bikin 3 ini, itu nilainya sudah 85. Ya. Ini harus bisa karena keluar di ujian. Nah, kemudian bikin strukturnya, struktur sistem MRP lead time. Ya. Berapa? Kalau kita mau bikin 50, nah tinggal ngalikan aja. Yang dikalikan yang mana? Yang dikalikan yang ini. Nah, nih yang dikalikan nih. Yang samping ini. 16 kali 50 berarti 800. D-nya berapa? Kita lihat nih. D. D-nya berapa? 800, 600 sama 200. Itu ya. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari yang tadi. Dapat dari yang ini nih. Nih. Nih ya. Nih. B-nya 2. Karena mau bikin 50 jadi perlu B-nya berapa? 100. Tuh, B-nya berapa nih B? B 100. Oke, paham ya? Harus paham. Nah, ini yang rumitnya. Nggak usah, saya tidak akan menanyakan ini ke Anda. Saya hanya cukup Anda ini sama yang ini. Nah, cukup. Sebetulnya yang ini itu adalah turunan dari ini. Nah, turunan dari ini. Tapi ini bisa ribet ini. Tuh. Ya. Berapa pengiriman setiap waktunya? Nah, tuh. Sehingga kita tahu berapa kali mereka ngirim. Ngirimnya per schedule. Oke? Ya. Nah, berapa kali ngirim? Berapa banyaknya ngirim? Baik, cukup. Cuma ini MRP. Nggak ribet. Ya, terima kasih. Saya stop share. Saya akhiri. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nanti malam kita ketemu jam 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.